Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas halaman 45, 46 ya. 45-nya cuma satu baris, yang paling bawah nomor 10 itu ya. Taftitul Wahdah Al-Watoniyah ya, memecah kesatuan nasional. Ini ada perpecahan nanti poin yang ke-11 ini tentang justifikasi penguasa, dan nanti poin yang ke-12 yang terakhir tentang hubungan antara ideologi dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi biulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Nomor 10 dari penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah realitas adalah taftitul wahdah al-watoniyah, memecah kesatuan nasional bitafdilis sira at-tabaqi alal wahdah, dengan mengutamakan pertentangan kelas daripada persatuan. Bagi teman-teman yang mengkaji kajian sosial, politik, ekonomi, juga filsafat, ini sira at-tabaqi adalah wacana yang cukup populer lah ya, terutama di kalangan Marxis, kalangan sosialis, utamanya orang-orang komunis. Jadi mereka itu punya kecenderungan untuk melihat masyarakat dengan kacamata klasifikasi. Ada kelas-kelas sosial. Utamanya kalau kaum Marxis ya melihatnya ada kelas borjuis dengan kelas proletar gitu ya. The have atau the rest-nya ya al-mustad'afin ya, semacam itu kalau pakai bahasa Islamnya. Nah, ini Hanafi melihat pemecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berkelas-kelas itu menurut dia justru mengakibatkan wacana perubahan sosial mereka itu gagal. Alih-alih masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan, mereka malah melihat masyarakat berkelas-kelas. Mungkin kayak di Indonesia contohnya, kalau kalian baca bukunya Aidit ya, yang memisahkan antara tuan tanah ya dengan buruh tani yang tidak punya tanah, dan kemudian nanti didorong agar yang berposisi sebagai buruh tani yang tidak punya tanah itu menggoyang kenyamanan orang-orang yang berada di kelas tuan tanah. Jadi nanti di masyarakat sendiri tuh chaos. Di Indonesia dalam hal ini misalnya kebetulan yang tuan-tuan tanah itu sebagian santri kiai ya kan. Yang buruh-buruh tani tadi diprovokasi oleh PKI. Akhirnya kemudian ada sabotase tanah dan seterusnya. Nah, itu tadi. Ini Hanafi mengatakan hal itu adalah salah satu penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah masyarakat. Wal wuqu fi tafsiril harfi lil ideologiyah al mangkulah, dan berada pada penafsiran literal terhadap ideologi yang dinukil atau yang diimpor. Duna ma'alima bitatawuratiha, tanpa mengetahui perkembangan ideologi itu. Wa ta'aklumiha tibqon liwaqil alam atsalis, dan kesesuaiannya dengan realitas dunia ketiga. Alladzi takunu fihil ummah, di mana umat awil jamaah atau kelompok, awil usroh atau keluarga, hiyal asasul hadori, adalah asasul hadori wan nafsi,
asas psikokultural litaghiril ijtimai, untuk mengubah masyarakat. Ini. Hal berikutnya yang mengakibatkan mereka gagal karena apa? Menafsirkan ideologi dari luar secara harfiah. Jadi tadi kan, misalnya Marx bilang tentang kaum borjuis, kaum proletar. Kemudian dipaksakan, wow, di kita borjuisnya mana? Di kita proletarnya mana? Gitu kan. Kemudian ditambah, kalau di Eropa memang Marx ketika mengatakan agama adalah candu. Kenapa? Karena memang konteksnya di Eropa itu pernah terjadi konflik berdarah antar agama, ya, di mana agamawan itu mengeksploitasi masyarakat dengan dalih-dalih agama. Jadi agama itu malah menjadikan orang-orang itu ya terlena, seperti misalnya di kasus Protestanisme, itu kan kenapa Protestanisme muncul? Karena ada penjualan surat pengampunan dosa, ya. Jadi misalnya Mas Faik dosanya banyak gitu ya. Tapi Mas Faik orang yang kaya raya, tinggal beli aja itu sertifikat penghapusan dosa. Suci dia udah, langsung maksum. Langsung bersih. Sementara misalnya Mas Balya nggak punya duit, ya udah dosanya tetap gitu kan, seumur-umur gitu. Nah itu kan tidak fair ya. Artinya ini berarti agama itu akhirnya hanya berfungsi untuk menguntungkan pihak yang berpunya, tapi tidak menguntungkan bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kaum proletar tadi tidak diuntungkan oleh agama. Disitulah maka kemudian kalimat-kalimat yang tidak mengasikkan agama muncul dari Marx. Pantas di sana. Tapi apakah kalau kita kemudian tadi ya, tafsir harfilil ideologiyah, pantas kan kita bawa konsep tentang agama candu itu ke Indonesia? Nggak cocok. Ya kan? Nggak cocok. Kenapa? Karena di Indonesia justru agama itu bisa menggerakkan kita melawan penjajahan. Benar kan? Iya. Di Ponegoro itu bisa melawan Belanda, dan Belanda kocar-kacir di Perang Jawa dengan argumen-argumen keagamaan. Pemberontakan di Cilegon itu juga oleh kaum sufi, ya. Tasawuf, agama di Indonesia itu bukan candu. Nah itu tadi. Jadi ketika orang-orang PKI saat itu membawa wacana-wacana barat ke Indonesia, ya jadinya kan malah kontraproduktif. Ada wayang uangnya PKI saat itu, ada Gusti Allah wis mati ya, Gusti Allah pejah itu. Itu kan sebenarnya berusaha untuk membahasa jawakan Sastrak Zarathustra kan, pernyataannya Nietzsche kan, bahwa Tuhan telah mati, kita yang telah membunuhnya sebenarnya itu. Itu di Indonesia pernyataan semacam itu ya kontraproduktif, karena di kita ini Tuhan itu bukan semata-mata melenakan kita. Justru dengan keyakinan kita pada Tuhan, kita malah bisa bangkit melawan penjajahan sekalipun. Nah itu tadi. Mereka menafsirkan ideologi luar secara harfiah tanpa melihat kesesuaiannya dengan realitas dunia ketiga. Yang mana tadi justru masyarakat itu penting, kesatuan masyarakat, keluarga itu penting. Kalau kayak kita mengacunya ke komunisme ala Republik Plato, itu kan keluarga nggak penting-penting amat. Anak itu ya untuk kita bisa punya anak dan kemudian anak ya diserahkan ke negara gitu. Yang ngurus negara gitu. Keluarga itu nggak penting-penting amat. Nah itu kan nggak cocok dengan di masyarakat kita. Justru kita berangkat dari keluarga. Di keluarga ada ibu adalah madrasatul ula, itu hal-hal yang tidak pas lah. Oke.
Terus solusinya apa? Hanafi mengatakan gini, wa yakfi wa'yul aghlabiyah. Cukuplah kesadaran tentang mayoritanisme, kesadaran tentang orang banyak. Bima solihiha, dengan kemaslahatan mayoritas itu. Wasaitorotiha, dan penguasaan atas mayoritas, ala wasail ar-riqobah, ya, atas sarana-sarana pengawasan asy'abiyah, masyarakat. Wa tarsyid subulal hayat, dan merasionalisasikan jalan kehidupan. Wa i'adatu tahtitil iqtisad wal wasiyasah al-qaumiyah, dan merencanakan ulang ekonomi politik nasional ala asasin aklaniin, berdasarkan asas rasional, hatta tatahaqqaqo maslahatul aghlabiyah, sampai kemaslahatan mayoritas itu terrealisasi. Nah ini, menurut Hanafi, daripada mengadopsi gagasan luar dan menafsirkannya secara harfiah, lebih baik perhatikan saja kondisi masyarakat, realitas. Ini kembali ke yang kita bahas di tempo hari. Tadi ya, wa'yul aghlabiyah, menyadari tentang masyarakat kita. Selanjutnya apa? Tarsyid subulal hayat, dirasionalisasikan cara hidup yang seharusnya bagi masyarakat seperti apa. Kemudian tahtid al-iqtisad wasiyasa al-qaumiyah. I'adatut tahtid, direncanakan ulang sistem politik dan ekonomi masyarakat itu. Dan diatur sedemikian rupa secara rasional sehingga yang maslahat bagi masyarakat kita terlaksana. Jadi kembali ke yang kita sudah bahas di beberapa pekan yang lalu. Alih-alih mengadopsi gagasan dari luar dan menerapkannya di realitas kita saat ini yang belum tentu cocok, kita lebih baik melihat kondisi masyarakat kita. Apa yang maslahat dari masyarakat kita? Kemudian kita pikirkan ulang dan kita atur ulang supaya kemaslahatan itu tercapai untuk kita semua. Jadi apa namanya, inward looking, ya, realistic inward looking, cara pandang ke dalam yang juga realistis. Jadi bukan apa namanya, kita mencari inspirasi dari luar, yang mana inspirasi itu belum tentu cocok dengan kita. Kita melihatnya dari dalam kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita, lantas kita jalankan semacam itu. Wa fi marhalatin nidhal al-watani, di fase perjuangan nasional, tubrizu wahdatus sya'bi, kelihatan sekali adanya kesatuan bangsa. Ya, ketika perjuangan bangsa yang diperlukan apa? Persatuan, ya kan? Ini Hanafi bilang gitu. Tuh. Kenapa dipecah-pecah tadi kan? Tahtid al-wahda al-watoniyah. Justru ketika kita mau berjuang untuk bangsa kita butuh persatuan kok. Kita mau mengusir Belanda dulu, mau mengusir Jepang dulu, kan harus bersatu. Bukan malah kita mecah-mecah masyarakat, ya. Wa fi marhalati tsaurah al-istimaiyah, di fase revolusi sosial, qad tubrizu aidan wahdatus sya'bi, kesatuan rakyat juga kerap kali muncul tadi. Ketika revolusi juga kesatuan yang dibutuhkan, bukan perpecahan masyarakat. Gitu. Jadi ini Hanafi mengkritik kaum sosialis, Marxis atau bahkan komunis yang melihat masyarakat berkelas-kelas. Dia melihat tidak, jangan. Masyarakat harus disatukan. Terutama ketika kita mau melaksanakan perjuangan nasional dan revolusi sosial. Tapi itu pun nggak cukup, ya. Itu yang penting apa menurut Hanafi? Bukan hanya menyatukan, ya. Karena kalau disatukan doang, ya akhirnya
kita kumpulkan ya bebek-bebek doang ya. Kita nggak tahu nih apa yang perlu dilakukan. Walakinnal muhim, yang penting huwa kaifiyatut ta'amul ma'ahu. Cara berinteraksi dengan bangsa. Watansyitu mazunihin nafsi, dan mengaktifkan hasanah psikis bangsa. Waturosihil kodim, dan mengaktifkan tradisi lamanya bangsa. Hatta yakuna muwajjihan lissuluk, sehingga tradisi atau hasanah psikis bangsa itu menjadi muwajjihan lissuluk, pengarah bagi perilaku kita. Ini kembali yang kita sudah bahas sebelumnya. Yaitu apa? Bagi Hanafi penting untuk berinteraksi dengan bangsa. Tapi bangsa ini, di balik bangsa itu ada tradisi yang menyatukan mereka, yang menggerakkan mereka. Jadi penting juga untuk berinteraksi dengan tradisi. Jadi begini ya. Ini kan dari luar ya. Ini dari dalam ya. Hanafi mengantisipasi kita jangan terlalu masuk ke mengambil inspirasi dari luar. Lebih baik dari dalam. Dari dalam dengan cara apa? Ya memperhatikan bangsa, ya. Berinteraksi dengan bangsa. Ya. Nanti apa? Ini bangsa itu yang paling dasar lagi adalah tradisinya, ya. Kenapa? Karena bangsa ini dia digerakkan oleh tradisi. Baru ini selanjutnya kalau luar itu merekomendasikan perpecahan, ya. Ini kok nggak nyata ya? Perpecahan, ya. Atau dalam hari ini pertentangan kelas, ya. Hanafi lebih merekomendasikan persatuan. Ya. Ini persatuan masyarakat ya. Nanti karena ada hal yang lain lagi, bukan ini kelas masyarakat. Tentang masyarakat yang direkomendasikan Hanafi adalah persatuan. Tradisi diperhatikan dan bangsa diinteraksi sebagaimana adanya secara realistik. Kalau di sini nih ini tidak direkomendasikan oleh Hanafi. Ini yang direkomendasikan. Oke, itu poin yang pertama. Kalau tradisi ini diperhatikan sedemikian rupa seperti yang selama ini kita bahas ya, maka ini tradisi bisa menggerakkan bangsa. Tinggal diatur sedemikian rupa lah. Karena tradisi tidak semuanya bagus. Bagaimana tradisi tidak semuanya buruk. Pinter-pinter kita saja berinteraksi dengan tradisi dan mencocokkannya dengan bangsa saat ini. Nah, disitulah maka nanti perubahan sosial mungkin tercapai. Oke. Nomor 11 dari penyebab kegagalan kaum modernis dalam perubahan sosial adalah idza mastahalal istila'u ala sultoh. Jika menduduki kekuasaan itu mustahil, fa innahu yumkinu musolahatuha, maka mungkin untuk memperbaiki kekuasaan ala asasi ittifaqin, berdasarkan kesepakatan, yakumu ala tangfidil haddil adna min matolib ad-da'wah, dengan melaksanakan batas terendah dari tuntutan seruan perubahan. Kemarin kita sudah bahas bahwa kaum modernis sebagaimana kaum tradisionalis itu kerap kali berupaya untuk mengubah realitas dengan cara merebut kekuasaan. Tapi kadang kan sulit merebut kekuasaan. Nah, apa yang kerap kali dilakukan oleh kaum modernis itu
berusaha mengubah kekuasaan dengan membuat kesepakatan di mana batas minimal dari yang dituntut itu bisa dilaksanakan. Contohnya mungkin kalau kita di Indonesia ini deh ya, reformasi lah ya. Mau waktu reformasi kan langsung menggantikan Soeharto kan susah ya. Langsung misalnya siapalah saat itu Gus Dur sekalipun, Amin Rais sekalipun saat itu, atau Megawati saat itu langsung mengganti Soekarno kan sulit. Soeharto kan sulit, ya kan? Maka yang mungkin dilakukan apa? Musolaha ala asasi ittifaq, berupaya untuk memperbaiki politik dengan kesepakatan. Minimal standar minimal dari tuntutan masyarakat tercapai. Apa sih standar minimal reformasi? Paling tidak kan reformasi itu ini permanen nih Mas. Permanen ya? Bahaya kalau permanen. Iya kelihatannya permanen. Oh iya permanen. Yang biru berarti enggak. Reformasi itu kan agenda utamanya sebenarnya satu apa? Soeharto turun dan apa? Diadili. Ya kan? Diadili. Itu. Termasuk dalam hal ini ya kekayaannya yang melampaui batas ya bisa diambil kalau itu memang masuk ke KKN kan, karena ini terkait dengan KKN sebenarnya. Ini dihapus lah ya. Kalau yang paling umumnya berarti ini dulu, KKN lah ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu dibasmi lah ya. Tuntutannya nih. Kemudian tadi Soeharto diturunkan dan diadili. Oke. 3 apa? Golkar dibubarkan. Golkar dibubarkan. 4. Tentara kembali ke barak. Tentara kembali ke barak. Atau istilah mudahnya adalah penghapusan dwi fungsi ABRI. Penghapusan dwi fungsi ABRI. Ini paling tidak standar maksimal lah. KKN dibasmi. Berhasil nggak? Nggak kan? Ya minimal ada KPK gitu kan. Soeharto diturunkan. Berhasil. Itu standar minimal tuh. Tapi kemudian kan nggak langsung minta diturunkan. Dideketi, kemudian Soehartonya maulah lengser ke Prabon, mandek Pandito. Kan beliaunya mau. Ya, kemudian menyerahkan kepada Habibie. Oke, standar minimal itu. Golkar dibubarkan berhasil nggak? Itu standar tinggi. Nggak nyampe. Paling benar apa? Pemilu yang jurdil. Ya kan? Tadinya pemilu di Indonesia itu partai cuma 3, yang menang selalu Golkar. Saya masih ngalami, kalian belum pernah lahir sepertinya. Ya saya belum jadi pemilih juga, cuman tahu bahwa yang menang itu pasti Golkar saat itu. Nggak ada ya partai lain itu yang menang, nggak ada. Oke. Tentara kembali ke barak, dwi fungsi dihapus, cukup berhasil itu ya. ABRI dipecah. Tidak lagi di dalamnya itu polisi dilepaskan dari TNI, disebut dengan TNI jadinya. Kemudian Panglima TNI tidak lagi selalu angkatan darat. Oleh Gus Dur kan diganti ya. Bisa angkatan laut, bisa angkatan udara. Nah, itu sebagai contoh. Jadi ittifaq fi tahqiqi hadil adna mimma talibi dakwah. Hanya batas yang minimal. Tapi ini Hanafi lihat bilang, walakin yantahil amru bi an tusbihad da'watu tabi'atan lis-sultah. Tapi pada akhirnya
seruan perubahan itu tabiatan lisutoh, mengikuti penguasa. Ya reformasi tadi ya, batas minimalnya udah tercapai, tapi akhirnya apa? Kaum reformis itu mengikuti penguasa, gampangnya gitu. Wa mubarriratan li akhtoihi, dan menjadi justifikator, pembenar bagi kekeliruan penguasa. Wa yantahil amru bibtila'is sultatilaha, dan pada akhirnya kekuasaan itu menelan seruan perubahan. Kalau seruan perubahan kita bayangkan reformasi tadi. Wa atimaduha 'alaiha, dan seruan perubahan itu bersandar pada kekuasaan. Wa idfa'u syar'iyah ala qiyadatiyah al-watoniyah, dan melegitimasi kepemimpinan penguasa atas bangsa, wa thawratihal ijtimaiyah, dan revolusi sosialnya, bidalili ta'yidiha minal jama'at at-tawriyah, dengan dalil dukungannya atas kelompok revolusioner, wa amila hadhihi lihizabiha, dan melakukan semua itu demi mengikuti apa kata kelompok revolusioner. Ini di Indonesia benar-benar terjadi ini ya, kalau kita memandangnya memperhatikan reformasi. Awalnya hanya haddul adna ya, haddul al-had al-adna ya, batas minimal dari agenda reformasi itu yang paling bisa disampaikan. Oke, ini tadi ya, Soeharto hanya diturunkan, diadili tidak, ya kan? Ini diganti dengan apa tadi? Pemilu yang jurdil lah ya. Ini pemilu yang jurdil oke, sampai sekarang oke. Tapi di pemilu tahun berapa tuh? 98 atau 99? 99 ya? 99 ya. 99 itu kan Golkar masih juara 2 ya. Juara 1 PDIP. Oke. Masih juara 2, masih kuat, sangat kuat. Gila. Beda kayak di Mesir. Kalau di Mesir itu setelah Husni Mubarak tuh dilengserkan, Husni Mubarak tuh benar-benar diadili, diturunkan, diadili, kekayaannya juga diambil oleh negara, dan partainya itu juga dibekukan. Itu nggak terjadi di Indonesia. Ya. Di Indonesia Golkar bisa hidup lagi. Minimal kemudian kayak misalnya sekarang Gerindra itu kan tadinya juga Golkar juga toh. Hanura itu kan bagian dari itu. Jadi partai-partai yang sekarang besar itu juga bagian dari Golkar tadinya. Kemudian tentara kembali ke barak. Sekarang sudah mulai lagi kan gerakan tentara untuk mengisi pos-pos sipil sudah mulai kencang. UU TNI yang kemarin kita bahas itu kan membuktikan bahwa ini apa yang diperjuangkan oleh pejuang reformasi itu kembali lagi. Dulu kita berusaha untuk Soeharto tidak hanya diturunkan tapi diadili. Tapi sekarang Soeharto akan dijadikan pahlawan. Ya kan? Ini ada penulisan ulang sejarah, ya kan? Melegitimasi Qiyadatiyah ini, ya mohon maaf, ini presiden sekarang itu kan sebenarnya bagian dari Orde Baru. Tapi kan kemudian kita melegitimasi Qiyadatiyah. Kita anggap dia reformis karena udah ngikut semua, ngikut agenda itu. Tapi kemudian ya dengan segala kecanggihannya akan balik lagi nih, kan kembali lagi. Jadi kan Soeharto mungkin saya jadi pahlawan nanti. Ya, KKN kita bisa lihat sendiri sekarang. Korupsi ya masih dahsyat, kolusi ya hebat, nepotisme kita bisa lihat, ya kan? Artinya sekarang itu kondisi Indonesia adalah kondisi kontra reformasi. Per hari ini itu sebenarnya tinggal nunggu aja nih, di fungsi ABRI itu balik lagi ya udah. Kalau benar-benar reformasi terlaksana, maka komando teritorial
itu seharusnya dihapus. Tahu kan komando teritorial, ada Koramil, itu ngapain ada Koramil di setiap kecamatan. Ini sekarang itu kondisinya kontra reformasi. Seharusnya ada reformasi jilid berikutnya. Itu tugas kalian. Udah generasi kalian, udah bukan generasi saya udah 40-an ya. Ya, oke. Oke. Dan coba tadi ya, tusbihud dakwah tabiatan li sultoh ya. Justru orang-orang yang menyeru perubahan itu malah membenarkan penguasa. Coba, tokoh-tokoh reformis sekarang sudah jadi bagian dari penguasa loh. Apakah mereka masih memperjuangkan agenda reformasi? Sudah tidak. Bahkan kalau kalian perhatikan sekarang orang-orang yang dulu dihilangkan oleh pasukan Mawar. Pasukan Mawar kan lah ya, Kopassus punya Bapak Presiden kita mantan. Itu justru sekarang orang-orang yang dulu dihilangkan malah menjadi bagian dari penguasa. Ada orang Muhyono, siapa lagi? Nezar Patria, itu bagian dari penguasa. Jadi what about our reformation? Ya sebenarnya sekarang udah al-islah al-mudod kalau bahasa Arabnya. Sekarang adalah kondisi kontra reformasi. Jangan tanya kemudian ngapain ya nanti ya. Itu tugas kalian. Fahida asad hadhil jama'atu, apabila kelompok revolusioner atau aktivis taruhlah ya, itu asad menentang penguasa, khodibatis sultah, maka penguasa akan marah. Ini contohnya apa? Ya kalau zaman dulu Munir lah. Munir itu melawan pemerintah, maka khodibatis sultah, dibunuh dia ya. Hatta taubah, sampai bertobat. Wa yu'linu anis suhufi wal ghufran, dan penguasa kemudian menyatakan bahwa oke, kalian dimaafkan. Tadi akan dikejar-kejar tuh, ya, sampai benar-benar tunduk. Wa yaudul wi'am, kemudian harmoni akan kembali lagi. Tidak ada lagi nih konflik antara masyarakat sipil dengan negara. Wal kullu mahdu'un, dan semua orang tertipu. Hanafi ini keren juga. Catatannya begini. Tadi di poin yang ke-10, Hanafi mengkritik adanya perpecahan antara masyarakat, ya. Yang direkomendasikan adalah persatuan. Kalau di sini apa? Justru dia mengkritik persatuan antara aktivis dengan penguasa. Jadi kalau antar masyarakat itu harus bersatu, ya. Masyarakat itu harus satu. Jangan lagi bilang pri non pri, jangan. Kita harus satu gitu. Tapi kalau masyarakat dalam hal ini utamanya adalah aktivis, ini mati nih Mas. Itu harus selalu menjadi pengawal penguasa. Pengawas lebih tepatnya. Penguasa itu jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Jangan kemudian masuk ke dalamnya dan kita terlena di dalamnya. Kita harus menjadi pengawas. Ya. Bukan dengan demikian kita harus nyinyir, enggak juga. Tapi tetap menjadi watchdog lah. Pengawas. Itu hal yang saat ini agak lemah di Indonesia. Ya. Ada SJW seperti itu kan sempat dikatain ya, karena hanya nyinyir doang mungkin, tidak terprogram dengan baik, sehingga ya cuma dilihat sebagai proyek aja, nyari donor nih orang, kritiknya cuma nyari donor gitu kan. Padahal seharusnya lebih mukhatab ya, lebih terencana dengan baik, sebagaimana dulu yang dilakukan Gus Dur lah. Gus Dur itu saya berkali-kali di kelas ini juga bilang bahwa contoh di Indonesia yang bagus ya Gus Dur. Ya. Jadi beliau perlu sekian waktu untuk menyiapkan generasi pergerakan, kemudian
meruntuhkan kekuasaan yang hegemonik itu. Ya. Nah, sekarang ada decline ini kan setelah generasi Gus Dur sudah habis bisa dibilang. Yang penjaga moral bangsa ini kan guru-guru bangsa kan udah habis. Nah, kemudian kita mulai goyah. Ya, itu. Oke. Falasultota tu akidu wujudah syar'i min tabriri fi'atin laha. Kekuasaan tidaklah memastikan keberadaan legalnya dengan justifikasi kelompok tertentu terhadap kekuasaan itu. Penguasa itu mengada bukan karena dijustifikasi oleh suatu kelompok. Kelompok dalam hal ini maksudnya ya oligarki lah. Kalau kekuasaan itu terbentuk karena disokong oleh hanya sekelompok orang, nah itu menurut Hanafi itu bukan kekuasaan yang sehat sesungguhnya. Ya. Mafhum lebih lanjutnya apa? Ya penguasa atau kekuasaan itu harus didorongnya oleh murni dari masyarakat, ya. Bukan hanya sekelompok fi'ah atau kelompok saja. Falal jamaah tanalu min tahqiqi ahdafiha syai'an. Suatu kelompok tidak mendapatkan realisasi atas tujuan-tujuannya bitabiati alisultoh dengan mengikuti kekuasaan. Wa tabririha al-munadzam liqararatiha dan justifikasi secara sistematis terhadap keputusan-keputusannya. Wa yantahil amru fin nihayah ila ta'ayusyiyah yang pada akhirnya bermuara pada ta'ayusyiyah, hidup berdampingan. Ini bisa ngkritik kita sendiri. Satu kelompok, satu jamaah itu tidak bisa merealisasikan tujuannya dengan membebek pada penguasa dan membenarkan putusan-putusannya. Karena kalau kayak gitu, ya seperti tadi, kullu mahdu. Semua kita akhirnya ditipu. Ini jamaah kita ganti kata NU kan mungkin saja di sini. Kalau mau tujuan-tujuan mulianya NU itu terbentuk, ya jangan jadi yeser ya kepada penguasa. Kemudian dikasih gula-gula sedikit, tambang dan seterusnya ngikut gitu kan. Itu tujuan-tujuan mulianya tidak akan terbentuk. Masyarakat juga akan melihatnya, ini kan antek penguasa saja, pengen minta jabatan. Jadi justru NU ya idealnya minimal seperti zaman periode yang lama Kiai Said. Kan? Berani beliau mengatakan selama korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi minimal ya, itu masih kuat, saya berani untuk memutuskan fatwa bahwa warga NU tidak membayar pajak. Masih ingat nggak? Itu zaman Kiai Said. Yang kemudian para menteri mendekati beliau. Artinya NU harus berani semacam itu. Jangan justru tunduk menjadi anak baik yang kemudian menyetempel apapun keputusan negara. Justru sebaliknya, jadi pengawal moral bagi bangsa ini. Di titik itulah maka NU akan dihargai oleh negara dan dihargai oleh masyarakat. Semacam itu. Kalau tidak, kita umatnya saja juga akan goyang. Ya, apalagi ya pemerintah juga akan lihat, kasih aja gula-gula, ya kan? Akan ngikut dia dan semacam itu. Oke. Nomor 12. Nomor 12 dari penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah masyarakat. Al-faslu bainal ideologiyah wal akhlak. Memisahkan antara ideologi dan etika. Mimma yaj'alul jamahir allati mazalat tarbitu bainal haqqi wal khair nafiratan minal intisab ilal jamaah at-tauriyah. Hal itu mengakibatkan massa jamahir ya, yang mana massa itu masih terikat dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dan kebaikan,
Nafiratan minal intisab ilal jamaah tsauriyah. Mereka menjauh dari kelompok revolusioner untuk berafiliasi dengan kelompok revolusioner. Wa tawajjuh ilaiha bil qalbiha, dan mengarah kepada kelompok revolusioner dengan hatinya. Ini Hanafi mengatakan salah satu penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah realitas, merubah masyarakat adalah mereka mengabaikan etika atau paling tidak standar etis yang dipegang oleh masyarakat. Sehingga masyarakat akhirnya menjauh dari mereka, tidak mau bergabung dengan mereka. Kayak kalau di Indonesia misalnya dalam hal ini ya kaum yang mengagung-agungkan tradisi luar, ya baik westernis ataupun esternis ya, yang mengacu ke barat ataupun ke timur, ke Soviet, ke China, itu kan mereka kalau yang ke barat ya jadinya ke barat-baratan, ya. Jadi ke komunis-komunisan. Nah itu menurut Hanafi justru itu mengakibatkan masyarakat menjauh dari mereka, tidak mau bergabung dengan mereka. Fal miqyasul khuluqiyu, parameter etis ingdal jamahir menurut masyarakat, huwa fil haqiqah, dia pada dasarnya muqaddimatun lil intima'il fikri, pengantar ke arah afiliasi intelektual, wal indimamil asyasi, dan keanggotaan politik lil jamaah ats-tsauriyah, bagi kelompok revolusioner. Ya. Standar etis itu adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk bergabung dengan kelompok yang revolusioner. Menurut Hanafi gitu. Kalau misalnya kita itu malah menjauhi etika publik, ya ini malah kita menjauhi tiket masuk untuk masyarakat ikut ke kita. Wal jamahir mazalat tu'minu bil qudwah hasanah. Masyarakat itu masih percaya dengan suri tauladan yang baik. Wabil fi'li thayyib, dengan tindakan yang baik. Wabi ta'ah awamiruddin, dan dengan ketaatan pada perintah agama. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan agama. Nah itu tadi. Masyarakat masih memperhatikan itu. Perlu ada teladan. Teladanannya bisa dilihat dari perilakunya baik atau tidak. Mengikuti perintah agama atau tidak. Gitu. Kalau kemudian tidak, mau ngomongin ideologi macam-macam, masyarakat akhirnya tidak tertarik. Ya, itu yang terjadi. Kenapa gagasan-gagasan PKI yang sebenarnya bagus ya, itu kan cenderung tidak bisa diserap dengan baik oleh umat Islam. Kenapa? Ya karena standar etis masyarakat juga standar religius masyarakat cenderung dilewati ya. Maka kemudian mereka tidak mendapat antusiasme publik untuk mengikuti mereka. Wa min thamma, oleh karena itu, kana minas sahl antahruja qiyadatuha alwatoniyah min aimatil masajid wa fatawatil harot. Oleh karena itu mudah sekali untuk muncul kepemimpinan nasional dari pemimpin masjid dan fatwa-fatwa lingkungan sekitar. Seringkali kalau terutama di Timur Tengah ya, itu yang jadi pemimpin publik itu ya kaum agamawan. Revolusi itu muncul dari agamawan. Di Indonesia justru juga sama kan? Kenapa dulu resolusi jihad kemudian perang 10 November itu berhasil itu karena apa? Karena Hadratus Syekh itu mengumandangkan resolusi jihad, dan kemudian kita semua masyarakat Indonesia saat itu mengetahui track record beliau, keteladanan beliau, itu maka kemudian beliau dilihat sebagai pemimpin, ya, pemimpin untuk menggerakkan massa.
seringkali kepemimpinan bangsa itu dari agamawan. Cuma di Indonesia selanjutnya kita lebih kuat di kaum sekuler ya, nasionalis lebih kuat ya. Karena Indonesia ya bukan negara agama sih ya. Mungkin kalau Indonesia dari awal ngomongin agama, negara agama, ini akan relevan ya, akan relevan. Tapi kalau negara nasional, kemungkinan untuk muncul kepemimpinan publik dari agamawan murni yang melampaui semua ya enggak juga. Fal qudwatul hasanatu, teladan yang baik, hiyar ribat bainal jamahir wa qiyadati. Itu adalah pengikat antara massa dan kepemimpinannya, para pemimpinnya. Wa ya fil ghalib qudwatun hasanatun khuluqiyatun. Dan teladan itu pada umumnya adalah teladan baik di sisi etis. Ini berarti begini sebenarnya. Kalau kalian misalnya Mas Faik mau jadi pimpinan publik ya, maka yang perlu dipenuhi adalah paling tidak dua hal. Satu, keteladanan etis. Kedua, keteladanan religius. Ya kan? Udah akhlaknya mulia, sholat tahajudnya, mimpin masjid dan seterusnya. Oh, itu bisa jadi itu Imam Mahdi, Mas. Imam Mahdi, iya. Benar. Ya karena tadi, kenapa? Fahiyya jamahir sunniyah. Karena ini kalau masyarakatnya adalah masyarakat sunniyah, ini bukan sunni, tapi masyarakat tradisional. Ini syaratnya kalau masyarakatnya tradisional. Tabi'u sunanas sabiqin, yaitu masyarakat yang mengikuti tradisi para pendahulu. Wa tata'asa bir rasul, dan berharap kepada rasul ya. Pengen adanya pemimpin yang kurang lebih sifat-sifatnya kayak rasul gitu ya. Siblik, tablik, sidik, amanah, tablik, fatona ya kan? Paling tidak kan gitu. Wa tattabi'u sunnatahu, dan mengikuti tradisi Nabi itu. Jadi, kalau masyarakat kita adalah masyarakat tradisional, dan masyarakat tradisional itu perlu semacam satrio piningit ya, dan satrio piningitnya itu standar-standar kayak Rasul lah ya, yang paling tidak ya akhlaknya bagus, perilakunya bagus, melaksanakan perintah agama, kemudian ya tadi baik etik maupun religius ini ada di dirinya dan menjadi teladan di masyarakat. Itu maka pendekatan ke masyarakat menjadi pemimpin yaitu agama dan etis ya, standar etis. Nah, kaum modernis tadi tidak mengindahkan itu, maka kemudian mereka gagal ya. Kalau mereka mau jadi pemimpin ya model kayak Gus Dur ya tadi, lagi-lagi saya mereview Gus Dur. Kenapa Gus Dur bisa jadi presiden ya? Padahal partainya nomor 3 saat itu. Ya. NU PKB itu hanya nomor 3 saat itu. Tapi bisa jadi presiden. Kenapa? Karena beliau dianggap sebagai titik temu itu. Ya. Pilihannya apakah milih Habibie atau Megawati saat itu, ya. Gus Dur ini pas semua itu. Fi'lun thayyib, tindakannya bagus, kemudian juga melakukan awamir ad-din ya. Kemudian nahyu anil mungkarnya juga ada, cuman tidak seperti FPI tentu saja ya. Itu maka beliau kemudian ya diposisikan sebagai qudwah hasanah. Jadilah presiden ya. Ini Hanafi, yang ditulis Hanafi ini ternyata udah dilakukan oleh Gus Dur ya. Keren juga Gus Dur ini. Tapi Gus Dur kemungkinan udah baca ini. Ini kan tahun 80-an ya. Terbitan pertama justru kayak kita mengenal Hasan Nafi kan dari Gus Dur ya. Kemungkinan Gus Dur udah baca ini. Ya. Dan beliau melaksanakannya. Wala udro, dan tidak ada alasan, tidak ada udur. Lihadi dakwah, bagi seruan perubahan ini, firtikabi ahtoin sia-siain. Untuk melaksanakan atau melakukan
kekeliruan-kekeliruan politik fi tahlilil mauqif, dalam menganalisa sikap. Li'annahum ahlu diroyah. Kenapa? Karena mereka, ini kaum-kaum modernis tadi, itu adalah ahlu diroyah, orang yang paham bitahlilis siasi, dengan analisis politik. Au ayyi khotoin fil mabadi dzatiha, atau tidak dimaafkan pula kekeliruan dalam prinsip-prinsip perubahan itu sendiri. Au fi darajatil iltizam biha, atau kekeliruan dalam tingkatan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip itu sendiri. Ini Hanafi berusaha mengkritik tadi ya, kaum modernis tadi. Gak boleh salah dalam politik. Gak boleh salah dalam menentukan sikap. Sikap terhadap tradisi, sikap terhadap agama, sikap terhadap etika, standar etis masyarakat itu jangan ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan, ya kalian kalah. Ya. Di politisi itu ada prinsip gini, bagi politisi salah itu sama dengan kalah. Ya. Salah dalam politik sama dengan kalah. Kalah dalam politik artinya apa? Tidak mendapatkan kekuasaan. Padahal tujuan para politisi adalah menggapai kekuasaan. Jadi kalah itu, salah itu kalah. Kalah itu tidak berkuasa. Padahal kekuasaan adalah sesuatu yang dituju oleh politisi, maka itu suatu tindakan yang salah kaprah. Nah, tadi. Padahal mereka ingin berkuasa. Tapi kemudian keliru bagaimana menggapai kekuasaan itu. Dengan cara apa? Meninggalkan standar etis masyarakat, meninggalkan tradisi. Maka kemudian ya mereka dengan kesalahan itu mereka kalah, akhirnya ya tidak berkuasa. Dan dengan tidak berkuasa, kalau mereka standarnya ingin mengubah masyarakat, mereka juga gagal dalam mengubah masyarakat. Itu poin-poin yang mengakibatkan kaum modernis gagal dalam mengubah masyarakat. Selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas perubahan sosial dengan sarana tradisi lama dan tradisi baru. Untuk malam ini cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.